Oke, kembali lagi bersama saya di podcast yang kalian tunggu-tunggu ini. Sekarang saya tidak sendirian pastinya ya. Sudah ada tamu spesial yang saya undang di podcast ini. Langsung saja saya sambut Bang Randy. Muncul, Bang. Halo, halo. Kok gue dipanggil Gimana Bang sih? kabarnya? Ya Baik. udah nggak apa-apa. Masa mau dipanggil apa? Gimana kabarnya Ya, ya, sekarang? puji Tuhan sehat. Masih di rumah aja karena mau mengikuti anjuran pemerintah. Anjay, anjay. Ya, asik. Asik ya. Kalau lu gimana, Nel? Lah, lu kok nanya gua? Sehat sih, sehat, sehat. Bagus, bagus. Selama di rumah aja lu ngapain aja gini, Bang? Sebetulnya nggak jauh beda sih sama yang sebelum-sebelumnya. Cuma yang membedakannya itu kan gua kan di rumah aja nih. Jadi semua Mm-mm. aktivitas yang gue lakuin itu di rumah. Jadi misalkan kerjaan kantor. Nah, kerjaan kantor itu kan harusnya kan di kantor. Cuma karena kebijakan perusahaan Iya, mewajibkan iya. untuk WFA, mau gak mau Mm-mm. harus di rumah. Selain itu paling ngerjain proposal buat persiapan skripsi gua yang gak lama lagi. Buset, buset. Anjay. Ya, itu aja sih kesibukan gue di rumah sama pantengin berita sih Iya, seputar gua COVID. gua gua liatin lu di story berita mulu ya, Ren ya. Iya, bukan maksudnya gue nakut-nakutin ya. Kenapa Soalnya nakut-nakutin? soalnya Kenapa? teman gue itu ya ada yang bilang gue begini. Kalau lu Apa? nge-share berita seputar COVID, lu jangan ini Hmm. anggap sesuatu berita itu berlebihan. Ya, bukan maksud gua gitu sih. Gua maksud gua biar kita itu lebih hati-hati lagi sih menurut gua. Bisa, 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 Ya. bisa. Terus katanya kan PSBB udah mau dicabut kan, Hmm. diganti sama istilah baru. Kalau nggak salah. Bentar, bentar, Oke. bentar, bentar. Jangan masuk topik Oke, dulu. oke, oke. Kan belum saya ini Iya. basa-basinya Iya, belum. siap, siap, siap. Gua denger-denger lu ini Ren. Apa pernah kecelakaan gitu apa kakinya udah sembuh Ren sekarang Ren? Puji Tuhan udah sehat, udah seperti Udah semula. ya. Iya. Itu kalau nggak salah udah lama sih sebetulnya ya. Kok lu tahu sih? Pernah lihat, lu kan sering story. Gue mah liatin story orang-orang Waduh, kemarin. siap, siap. Mantap, mantap. Sesama teman harus saling peduli ya. Itu mah cuman ini aja, cuman asal lihat aja. Mantap. Asik. Ini si Randy ini katanya mau bahas tentang new normal gitu loh. Mm-mm. Kira-kira gimana nih Ren? Kalau gue kan sebagai orang awam, lu coba jelasin kurang lebih new normal itu apa? Oke. Sebetulnya Hmm. intinya new normal itu sih kita melakukan sesuatu seperti biasanya, cuma lebih Mm-mm. mengedepankan aspek kesehatan gitu. Gua kasih contohnya yang gampang deh. Hmm. Misal nih kita ke rumah makan. Rumah makan kan Iya, buat makan di betul. tempat. Kalau orang-orang makan di tempat itu kan biasanya kelupaan buat cuci tangan. Ya kan? Biasanya Hmm. gitu kan. Nah, kalau Hmm. di new normal ini itu intinya itu sebuah kenormalan baru tetapi tidak menghilangkan esensi yang sudah ada sebelumnya. Tetap bisa makan tapi lebih bersih aja. Iya, Ada kebiasaan barunya gitu. iya, Hmm. gitu. Oke. Lu udah jelasin dikit nih ya tentang new normal. Iya. Terus di podcast ini lu mau kritik, mau kasih pendapat, apa mau kasih saran nih tentang new normal gitu loh? Sebetulnya lebih ke kritik sih. Kenapa tuh? Gue memandangnya begini. Kita kan nggak tahu kan puncak COVID-19 di Indonesia itu kapan kan? Seharusnya itu kan di new normal itu kalau benar-benar diterapin, dia itu kan Mm-mm. harus memperhatikan aspek-aspek tertentu kan. Iya, kenapa? Apa tuh? Misalnya kasus positif COVID-19 itu dalam 2 minggu terakhir udah tuh melandai. Jadi istilahnya itu nggak naik turun. Terus habis itu yang kedua, masyarakatnya itu sendiri. Jadi masyarakat kita itu harus lebih siap bahwa new normal ini bukan bencana, melainkan sebuah Hmm. kebiasaan baru yang benar-benar mau nggak mau harus kita lakuin dari sekarang. Hmm. 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 Sebenarnya gue agak menyesalkan sih. Menyesalkan kenapa? Karena gue menganggap ini terlalu cepat untuk dilakuin. Kenapa terlalu cepat? Karena satu, menurut gue ya, masyarakat kita itu belum siap. Belum siap dari segala aspek. Misalkan yang paling simpel Hmm. aja deh. Pakai masker aja masih ada yang salah. Ada yang cuma buat nutup mulut doang. Habis Hmm. itu masyarakat kita itu
kayaknya kebanyakan kurang aware terhadap diri sendiri gitu. Nah, contohnya aja yang paling gampang deh, cuci tangan. Nah, sebenarnya kan itu kan kebiasaan yang udah dari kecil kan, udah diajarin kan sama orang tua kita, guru-guru kita buat cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Tetapi kebanyakan orang menganggap itu sepele. Oh, kalau aku nggak cuci tangan ya nggak apa-apa lah kan, virus atau kuman kan nggak ngancam gue. Dan padahal ya, cuci tangan itu penting tahu. Dan gue mikirnya gini, kan kebanyakan orang itu mikir kalau kita cuci tangan itu, oh kita bebas dari COVID. Salah besar itu kalau ada yang menganggap seperti itu. Sebenarnya kita harus lebih aware terhadap diri kita dan sesama bahwa tindakan sekecil apapun akan sangat membantu. Kayak misalkan kita ngingetin yang nggak pakai masker, bukan malah menjudge, bukan cuma berkowal-kowal di sosial media gitu. Kembali ke yang lu tanyain tadi ya, Apa kenapa gua mengkritik istilah ini? Karena satu, yang tadi gua bilang masyarakat kita belum siap. Belum siap. Iya, belum siap dari segala aspek, dari segi kebersihan, kepatuhan mereka di rumah. Dan gue lihat setelah ini beberapa daerah diterapin, malah kasus positifnya makin naik. Yang udah terapin new normal ini. Iya, makanya gue kaget dong. Contoh yang paling simpel aja deh, di Jakarta ya. Kan di Jakarta kan udah mulai diterapin kan the new normal, ya kan? Gue sih kurang tahu. Iya, udah. Kan, kalau udah diterapin kan, kalau nggak iya, salah gua itu jarang dari baca berita. tanggal 5 kemarin. Itu yang dibuka itu cuma ada beberapa fasilitas, yaitu tempat ibadah, tapi nggak seperti dulu. Tempat ibadah itu mewajibkan kita kalau mau ibadah di sana harus pakai masker, jaga jarak fisik minimal 1 meter, dan harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan untuk kapasitasnya itu dia nggak full, dia maksimum itu hanya 50%. Jadi misalkan kapasitas masjidnya 100 orang, hanya bisa masuk 50. Terus katanya mal-mal juga udah mau dibuka tuh tanggal 15 Juni. Mal-mal bentar lagi nih. Iya, bentar lagi dong. Jadi gue takutnya kan mall udah buka tuh. Gue takutnya mall dibuka malah masyarakat kita itu berbondong-bondong. Kayak kasus yang di Tangerang sih kalau nggak salah, di Ciledug. Mall dibuka, warga-warga langsung masuk, nggak ada jaga jarak, nggak ada pakai masker. Wah, itu harus hati-hati sih kalau menurut gua ya. Oke lah, kalau the new normal itu buat daerah yang dalam tanda kutip udah zona hijau COVID. Kasus udah mulai melandai. Ya, tapi masalahnya kan nggak semua daerah itu kan bisa menerapkan the new normal. Iya kan? Seharusnya itu the new normal itu diterapkan di semua daerah, bukan cuma daerah-daerah tertentu. Kenapa? Karena takutnya orang yang di luar, yang di iri daerah gitu. Iya, jadi bisa datang ke daerah yang masih zona hijau. Jadi takutnya ada penularan virus corona lagi. Nah, ini yang kita harus waspada gitu. Gile lu, panjang banget lu jelasin. Iya. Padahal gue mah nanyanya simpel-simpel aja gitu. Nggak usah terlalu dalam. Pusing gue juga nih. Jadi maksud lu kayak orang Jakarta yang daerahnya kan itu zona apa tuh? Gue nggak tahu dah sekarang. Zona hijau. Tapi nggak semua. Sekarang hijau Jakarta? Nggak semua. Nggak semua hijau, malah masih ada yang zona merah. Nah, maksud lu kayak Jakarta yang daerah zona merah kan nggak diizinin new normal nih. Iya. Terus orang-orang yang di zona itu pergi ke daerah yang hijau gitu kalau mau ke mall gitu. Iya, takutnya kayak gitu. Iya, takutnya kayak gitu. Oke. Terus kan lu cuman kasih maksudnya kasih pendapat lu nih, kasih kritikan. Iya. Ada solusi gak gitu, Ren? Kalau menurut lu enaknya kayak gimana? Apa PSBB dipanjangin lagi apa? Mendingan gak usah ada new normal dulu gitu. Gimana enaknya? Kalau menurut gua ya, solusinya PSBB itu diperpanjang. Tetapi ada tetapinya nih. PSBB itu diterapin di daerah yang kasus positifnya masih tinggi. Kalau yang zona hijau, mending dilihat 2 minggu terakhir. Kalau 2 minggu terakhir itu masih ada kasus yang semakin naik,
new normal jangan diterapin. Nah, di sini ada yang salah juga sih kalau menurut gua ya dari pemerintah ya. Apa tuh? Gua kurang tahu kesalahan pemerintah. Kalau Apa? menurut gua ya, istilah the new normal itu kayaknya kecepatan deh. Apa? Kecepatan gimana? Istilah the new normal itu terlalu cepat untuk dikasih tahu gitu. Jadi anggapannya masyarakat, oh kalau new normal berarti udah selesai, semuanya udah selesai. Padahal belum selesai perjuangan kita gitu buat melawan COVID. Seharusnya kan kalau prediksi ahli epidemiologi UI, namanya siapa gue lupa. Buset. Udah baca kok beritanya. Nah, itu gelo nih orang. kalau mau Kenapa? new normal itu minimal itu 2 minggu terakhir tidak ada kasus positif. Kalau misalkan dalam 2 minggu terakhir ada kasus yang PSBB. Iya, harus PSBB. Oke. Tapi sayang sekali menurut gua, di beberapa daerah kan ada yang udah nerapin the new normal. Kasusnya itu kan ada yang masih naik turun kan. Nah, ini yang disayangkan sih kalau menurut gua, takutnya ada kasus baru gitu. Jadi solusinya mending PSBB-nya diperpanjang tetapi di zona yang masih gak aman gitu. Kalau yang zona hijau itu lihat 2 minggu terakhir dari puncak terakhir kasus. Misalkan puncak terakhir kasusnya itu 1.000, 2 minggu terakhir harus di bawah 1.000. Nah, kalau udah turun kasusnya udah turun, boleh diterapin the new normal. Tetapi balik lagi ke masyarakat kita. Kalau kebijakannya udah dibuat, udah bagus, tetapi masyarakatnya nggak peduli, ya buat apa gitu? Jadi maksud lu kalau misalnya daerahnya udah hijau, lihat dulu nih 2 minggu terakhir masih ada kasus apa enggak gitu. Iya. Kalau udah nggak ada, baru jalanin new normal. Iya, betul banget. Rada ribet ya. Iya, tapi mau gimana? Lu misalkan nih, kalau disuruh pilih mau ekonomi atau kesehatan kan agak susah kan? Makanya dua pilihan ini gak bisa dijadiin patokan. Ekonomi sama kesehatan itu harus berbarengan gitu. Produktif tetapi aman dari COVID. Jadi buat masyarakat ya tolonglah. Kalian jangan menganggap kalau the new normal itu adalah akhir dari COVID-19. Justru ini baru awal perjuangan kita buat memutus rantai COVID-19 sampai vaksin itu benar-benar ditemukan gitu. Mantap sekali nih si Bang Randy ini. Lu ngomong masyarakat, kirain yang denger gue banyak sampai satu Indonesia. Waduh. Terus gue ada pendapat nih Ren. Boleh oke, boleh enggak nih. Menurut gue COVID nggak bakal hilang gitu Ren. Mau sampai kapanpun ya kayak gimana ya, kayak virus yang lain gitu, kayak HIV, Ebola ya nggak bakal hilang dari bumi. Pasti ada satu orang gitu yang pasti kena gitu ya. Iya sih. Gimana tuh Ren? Ya bener sih kata lu. COVID kayaknya nggak pernah hilang. Tetapi kalau kita bisa melakukan yang pencegahan COVID-19 itu tadi, seharusnya kita bisa bebas dari COVID. Cuma balik lagi ke masyarakat. Tapi kalau kata lu COVID itu akan ada selamanya, gue bilang sih nggak bakal hilang gitu loh Ren. Iya bisa saja. Kecuali ya kalau misalkan ada penemu vaksin, cuma kita kan nggak tahu kan vaksin mana yang benar-benar ampuh gitu, yang benar-benar bisa mencegah COVID. Misalkan nih, gue pernah ini nih, sebelum gue kesana gue kan ada nonton. Buset, ada apa lagi? Ada nonton YouTube-nya Deddy Corbuzier kan, yang podcast itu kan, yang sama siapa? Bosman, yang Sontoloyo. Inti pembicaraan mereka apa? Intinya itu di negara Indonesia kita virus yang mana nih? Virus yang A, B, atau C? Kata si Bosman. Oh, ada banyak. Iya, soalnya kata si Bosman Sontoloyo itu virus corona itu ada 3. Dia bilang virus A, B, sama C. Nah, virus A itu yang di Amerika. Iya. Yang B itu yang Wuhan, Cina. Terus yang virus C itu yang di Eropa. Nah,
kita ini virus yang mana. Iya, Terus iya. intinya itu Ini suntikin vaksin 3-3-nya iya. kan gitu. Kan gak mungkin kan lu mau cobain vaksin A, B, atau C. Tahu-taunya sama saja. Nah, kita kan nggak tahu juga kan virus yang Aduh. mana Iya, kan. iya, iya. Itu sih paling ya mudah-mudahan lah secepatnya lah corona ini cepat berakhir dan vaksinnya itu benar-benar bisa nyembuhin lah ya minimal atau enggak mencegah lah ya. Vaksin mencegah. Kalau Mencegah, vaksin mencegah. mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini BTW Randy ini anak IT ya, bukan medis ya. Dia cuman banyak berita aja, lebih banyak dari gua, makanya dia tahu banyak gitu loh. Kan lagi di rumah. Ya udah kalau ada waktu gabut, gua research aja tuh seputar COVID. Kan mumpung iseng kan, iseng-iseng. Lu nanti bikin ini aja Ren, apa lembaga sendiri mencegah Waduh. COVID, bantuin pemerintah, mantap. Waduh. Lu bikin badan Mudah-mudahan. badan penanggulangan COVID, Waduh. mantap memang. Nel, gua ada pertanyaan nih Nel, Apa? buat lu Nel. Apa? Kalau menurut Mudah-mudahan bisa dijawab. Kalau menurut lu Apa? kan udah mau new normal. Berarti semua orang udah boleh kerja dong, udah boleh kerja, jual-jualan, sekolah, segala macem kan. Nah, menurut lu kita kan sama-sama anak magang nih. Iya kan? So tahu lu. Sok tahu. Kita kan sama-sama anak magang nih. Iya, iya, kenapa? Nah, menurut lu mending WFH atau masuk kantor? Kalau udah masuk ke the new normal, pendapat lu aja. Gue sih WFH oke. Tapi balik ke kebijakan perusahaan ya. Kalau Perusahaan WFO. Oh, kerja kantor. Tapi kalau guanya sendiri sih, gua masih belum ya. Soalnya kan gua naik kereta, naik ojol gitu ke lokasinya. Jadinya gua masih belum mau WFO. Nah, itu tuh yang bahaya tuh, Nel. Yang tadi lu bilang, Nel. Apa? Kereta. Apa lagi? Waduh, nggak bisa terlepaskan gua. Kenapa? Tapi lu naik kereta pernah itu nggak sih kayak dempet-dempetan, desek-desekan? Pernah. Oh, pernah. Iya. Nah, itu tuh bahaya itu tuh. Dempet-dempetan, desek-desekan itu bisa jadi kita tertular COVID. Karena kan kita nggak tahu kan yang di sebelah lu ini ada COVID atau enggak kan. Makanya di kereta itu kalau gua baca berita maksimal 50% dari gerbong. Jadi nggak bisa desek-desekan lagi. Sebenarnya nggak jauh beda sih. Mau di stasiun, mau di mall, mau di mana-mana, pasti ada protokol kesehatan gitu. Udah sih paling itu doang. Udah. Iya. Kesimpulannya apa nih, Ren? Jadi kesimpulannya Jangan kesimpulan deh. Jangan kesimpulan. Bentar. Apa? Pesan ya. Pesan dari lu gitu. Buat siapa? Pesan buat siapa nih? Buat kita. Yang dengerin gua. Gak banyak. Kalau bisa ikutin anjuran pemerintah. Kalau bisa kerja dari rumah. Tapi kalau nggak bisa kerja dari rumah, minimal lu terapin protokol kesehatan COVID, udah pasti. Terus kalau udah mau the new normal, lu jangan senang-senang dulu. Ini baru awal, bukan akhir. Anjay. Iya. Jadi kita pasti bisa buat mencegah COVID-19. Kita pasti bisa. Siap, Ren. Mantap. Jarang ya orang-orang yang masih perhatiin COVID kayak lu gini, Ren. Iya. Gue lihat-lihat orang-orang udah pada ini keliaran. Iya, gitu. kayak orang-orang udah pada itu ya, bodo amat kali ya. Ya, termasuk gue juga bodo amat sih. Gue kayak gimana ya orangnya. Gue tetap patuhin PSBB gini. Gue tetap di rumah terus. Cuman gue nggak pantengin berita lagi. Gue udah nggak peduliin naik berapa, mati berapa. Gue udah oke lah, bodo amat itu. Angka-angka. Yang penting gue tetap PSBB. Yang penting aman lah ya, aman, sehat dan produktif. Iya. Ya, jadi kalian yang mau nanya-nanya soal COVID ginian, boleh langsung DM Randy aja ya, mantap ya. Bisa diskusi bareng dia nanti di DM. Ya Garen? Siap. Awas lu nggak jawab lu orangnya. Siap bos. Terus mau apa lagi? Promosi apa gimana gitu? Nggak mau lo? Boleh deh. Apa? Guys, bagi teman-temannya Lionel, follow IG gua ya. IG gua akan dicantumin oleh si Lionel. Iya enggak, Nel? Enggak ada dicantumin. Waduh. Sebut. Waduh. Nih IG gua. Namanya alay lo ya? Enggak, kan lu udah sebutin nama gua. Ya udah gua sebutin lagi deh. IG gua @randy
angka 10 Novianto. Kepanjangan ya? Alay lu Kepanjangan emang ya? lu. Yaudah, Ntar gua yaudah, cantumin di yaudah. mention aja lah. Ya udah, kalau lo mau Emang lo. ya udah itu aja sih kalau Ada angka-angkanya nggak jelas. Iya. Ganti lah. Lu emang Randy Novianto doang gitu nggak bisa. Bisa. Cuma Ya gua udah. nggak tahu kenapa kepikirannya angka 10 ya. Ya udah. Udah. Apalagi udah ya. Cukup. Gua tutup kali ya. Cukup. Thank you Nel, udah kasih kesempatan buat gua ngomong di Iya, podcast mantap. lu. Kalau enggak Thank you juga nih iya gua nih, ke lu nih. iya nih. Terus ya semoga kita selalu sehat ya. Oke, ya sekian podcast dari gua ya sama Bang Randy ini yang sangat mengikuti berita sekali, berita-berita terkini, khususnya COVID ya. Lu ikutin berita apa lagi sih selain COVID? Kayaknya gue cuma liatin lu ikutin COVID doang. Iya, gak cuma COVID sih. Kalau misal gak cuma COVID doang ya, ngikutin trending di sosial media ya, terutama Twitter ya. Mantap, Twitter. masih main Twitter nih orang. Yoi. Gila. Cuma buat ngelihat trending doang, gak ngeliat isinya. Mantap ini orang ngikutin berita sekali. Beda sekali dengan saya. Aduh. Makanya dari tadi gua ngomong sama lu ini rada gue mikir gitu. Lu yang ngomong mulu makanya. Waduh, jangan gitulah. Iya. Kurang ikut berita Kan gua. lu juga ini. Gua pasif orangnya. Iya. Apatis. Waduh, siap. Ya udahlah, yang penting apatis gini masih tata-aturan nih. Yoi, siap, bos. Oke, bagi kalian yang mau ikut podcast ini kayak Randy ini bisa kontak gue aja lewat DM. Waktunya kita bisa atur, terbuka buat kalian yang kenal gue, teman lama, teman baru. Yang penting ada pendapat yang mau kalian kasih, langsung kontak gue aja ya. Oke Ren, thank you ya Ren. Yo, udah sempetin waktunya untuk bikin podcast ini ya. sama-sama. Tetap semangat kerja ya Ren. Yo, lu juga. Dan magang maksudnya yoi. magang. Dan moga cepet ini ya, cepet lulus ya. Waduh. Aduh iya, ya tahun depan lulus. Mudah-mudahan. Oke, sekian. Thank you.